bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Video ini viral di berbagai platform media sosial. Diduga sebuah aliran sesat mengizinkan jemaahnya untuk bertukar pasangan suami istri. Tak ayal, video ini mengakibatkan kehebohan dan kegaduhan. Kepolisian telah melakukan penyelidikan, hasilnya video tersebut fiktif, hanya konten semata. Pembuat konten adalah seorang YouTuber bernama Samsudin, warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Polres Blitar menyatakan telah mengklarifikasi video tersebut pada pelaku. Kepolisian akan melakukan tindakan hukum pada pelaku. Menyampaikan bahwa memang itu hanya dibuat untuk konten, dan itu tidak terjadi. Dan kami dalami juga bahwa video itu dibuat, informasi yang kami terima dibuat di Jawa Barat, ya memang ini menurut saya agak kurang sedikit gitu, ya. Dan tentunya ini sudah meresahkan, ya. Yang bersangkutan pagi ini berjanji untuk membuat klarifikasi terkait dengan video tersebut. Dari penyelidikan diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat. Sementara pengunggah video aliran sesat itu adalah warga Blitar, Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Unjuk rasa di Universitas Pancasila berakhir ricuh ketika mahasiswa pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan pihak keamanan kampus. Unjuk rasa terkait kasus dugaan pelecehan seksual oleh rektor kampus. Saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus Universitas Pancasila terjadi saat mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Massa menuntut penonaktifan rektor yang diduga terlibat pelecehan seksual. Kericuhan mulai terjadi saat mahasiswa yang berusaha menemui pihak rektorat dihalangi puluhan petugas keamanan kampus. Kericuhan unjuk rasa para mahasiswa meluas hingga ke Jalan Raya Lenteng Agung. Massa bahkan sampai memblokade jalan hingga akibatkan kemacetan. Aksi para mahasiswa digelar sejak kemarin setelah adanya laporan ke Polda Metro Jaya dari seorang karyawan terkait pelecehan seksual yang dialaminya oleh rektor kampus. Sebenarnya aksi hari ini adalah lanjutan dari pernyataan sikap yang sudah ingin disampaikan dari pihak rektorat kepada pihak yayasan. Ini karena ada dugaan dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh rektor kami, inisial ETH, dan tuntutan kami itu ada 4 poin. Yang pertama, dalam penyelesaian proses hukum ini kami menuntut rektor yang sedang menjabat aktif ini untuk dicopot sementara sampai penyelesaian proses hukum ini berlangsung. Rencananya aksi demo para mahasiswa ini akan terus dilakukan hingga tuntutan para mahasiswa dikabulkan pihak kampus. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Yayasan dan Akademik Kampus Universitas Pancasila Jakarta memberhentikan sementara rektor berinisial ETH. Keputusan tersebut diambil setelah 2 orang staf kampus membuat laporan resmi ke kepolisian. Menyusul dugaan pelecehan seksual terhadap 2 staf kampus, Yayasan Universitas Pancasila memutuskan memberhentikan sementara rektor ETH. Yayasan kemudian menunjuk rektor pengganti sementara atau PLT, wakil rektor 1 bidang akademik, Profesor Dr. Sri Widyastuti. Yayasan dan pihak kampus menyatakan menyerahkan seluruh proses hukum kepada kepolisian. Pelaksana tugas rektor Universitas Pancasila juga menjelaskan mutasi atau perpindahan tugas korban RZ dari rektorat ke bidang pasca sarjana murni karena kebutuhan sumber daya manusia dan bukan karena kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Jadi Pak Edi itu tuh sebenarnya akan berakhir tanggal 14 Maret 2024. Tapi menimbang dengan suasana yang seperti ini dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, yayasan kemudian rapat hari Senin memutuskan akan dinonaktifkan sampai tanggal 14 Maret berakhirnya masa bakti. Kita dari yayasan komitmen melindungi. Kalau nggak salah kemarin Rika tuh minta perlindungan di LPSK. Jadi karena ada di LPSK ya kita tunggu bagaimana respon dari LPSK. Dia prinsipnya selama ini dia tuh masih tetap pegawai tetap Universitas Pancasila yang ditempatkan di sekolah pasca.
Korban dugaan pelecehan seksual oleh Rektor Universitas Pancasila menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus hingga mendapat surat peringatan. Didampingi kuasa hukum, dua karyawan Universitas Pancasila menjalani pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keduanya RZ dan DF diduga korban pelecehan seksual Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH. Pemeriksaan berlangsung selama 3 jam. Hasil pemeriksaan akan menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan dugaan pelecehan seksual. Korban RZ mengaku mendapat intimidasi dari kampus, bahkan mendapat surat peringatan. Ini hari ini ada pemeriksaan forensik ya. Forensik tadi ada kurang lebih 600 pertanyaan yang dijawab. Jadi nanti hasilnya akan disampaikan kemudian gitu. Dasarnya memang tidak ada begitu. Setelah dipindahkan karena memang kondisi kita kurang tahu alasannya tidak jelas. Setelah itu beberapa saat diberikan surat peringatan. Sementara itu Rektor berinisial ETH mangkir dari jadwal pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada hari Senin. Penyidik kembali memanggil pelaku untuk menghadiri pemeriksaan pada 29 Februari mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 secara nasional. Rapat pleno dibuka mulai hari ini dan rekapitulasi nasional dimulai dari suara pemilih di luar negeri. By sistem atau secara sistem sebenarnya bisa membaca kalau ada angka hasil konversinya itu anomali. Kenapa? Kalau di dalam negeri per TPS itu kan maksimal pemilih 300. Begitu ada angka perolehan lebih dari 300 pasti anomali, maka kemudian oleh sistem di klaster. Yang sudah terlanjur terpublikasi tetap terpublikasi, kemudian yang terklaster anomali kemudian kita lakukan koreksi-koreksi. Dan setiap kali ada anomali secara publik kami sampaikan melalui konferensi pers ini. Perkembangannya seperti apa sampai dengan hari ini. Jadi kami tidak memberikan informasi secara tertulis kepada peserta pemilu, baik itu partai politik, pasangan calon presiden, wakil presiden, ataupun DPD sebagai peserta pemilu. Tapi setiap perkembangan kalau ada data anomali dan kemudian kita koreksi, selalu kami sampaikan perkembangannya lewat konferensi pers, yang siaran persnya kita sampaikan juga kepada, atau press release-nya kita sampaikan juga kepada teman-teman jurnalis.